Tidak hanya Semarang, hujan deras yang terjadi sejak subuh mengakibatkan Kabupaten Batang, Jawa Tengah diterjang banjir pada Sabtu pagi. Sebelumnya, sejak Jumat malam, kawasan Pekalongan Barat, kota Pekalongan, Jawa Tengah juga terendam banjir setinggi 60 cm. Intensitas hujan tinggi menyebabkan sungai Beremi meluap dan mengakibatkan banjir. Dan sudah bergabung bersama kami, Bergas Catursasi, Penanggungan Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah. Selamat sore Pak Bergas. Selamat sore Mas Beni, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersama dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Ya, Pak Bergas, bisa Anda sampaikan hingga Sabtu sore wilayah mana saja yang masih terendam banjir dan juga bisa Anda sampaikan Pak Bergas temuan-temuan apa saja yang ada di lapangan. Ya, jadi untuk kondisi banjir, khususnya di wilayah Jawa Tengah itu ada 7 kabupaten kota yang terdampak, di mana rata-rata memang yang terjadi adalah akibat cuaca ekstrim atau hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama ya. Jadi memberikan dampak kepada sebagaimana yang tadi tersampaikan dari CNN gitu. Baik, dari wilayah-wilayah itu, Pak Bergas, mana saja yang kira-kira paling parah begitu, Pak Bergas? Sementara ini saat ini adalah kota Semarang ya, karena satu aktivitas masyarakatnya juga tinggi, kemudian titik-titik di mana adanya genangan juga cukup banyak yang tergenang dan hampir utamanya di daerah kisaran yang cekungan-cekungan dengan drainase yang mungkin kecil itu memberikan dampak banjir, gitu, dampak genangan. Gitu. Iya, Pak Bergas, lalu sebenarnya kan cuaca ekstrim memang biasa terjadi setiap akhir tahun begitu ya. Lalu di Ya. tahun ini apa bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya dan juga apa beda penanganan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu Pak Bergas? Ya, sebetulnya kondisi ini adalah kondisi ya sebuah siklus ya. Jadi di tahun 2020 akhir awal 2021 di kota Semarang itu juga terjadi kondisi seperti ini, di mana terjadi cuaca ekstrim juga. Nah, sedangkan pada saat situasi normal atau situasi hujan dengan intensitas normal, tidak ada masalah. Artinya semua situasi wilayah yang sudah disiapkan dari pemerintah Kota Semarang sudah baik ya. Ini hanya karena cuaca ekstrim akhirnya memberikan dampak yang berbeda gitu. Baik, ini jadi karena cuaca ekstrim. Lalu pantauan hingga sore hari ini bagaimana kondisi cuaca di Jawa Tengah juga khususnya di Semarang begitu Pak Bergas dan bagaimana prediksi ke depan? Ya, untuk Kota Semarang, informasi itu sudah tersampaikan ya, yang berkaitan dengan cuaca ekstrim ini. Dan upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat cuaca ini juga sudah dilakukan, utamanya aktivasi pompanisasi yang tadi habis dicek juga sudah berjalan dengan baik, semuanya hampir berjalan. Ya tentunya ini tidak menutup kemungkinan sebagai salah satu upaya ya, upaya. Kemudian teman-teman relawan, kemudian TNI Polri kita libatkan, PMI kita libatkan untuk membantu dalam hal penanganan penyelamatan warga yang terdampak khususnya kelompok rentan. Itu upaya-upaya yang dilakukan. Selain itu tentunya yang di kabupaten kota, BPBD kabupaten kota lainnya yang terdampak juga sama. Karena informasi ini sebenarnya sudah kami sampaikan kepada jejaring BPBD Kabupaten Kota untuk siap-siap siaga dengan mengaktifkan semua potensi pendukung untuk penanganan kebencanaan di cuaca ekstrim ini. Dan hampir semua laporan yang kami terima, semua alhamdulillah bisa tertangani. Itu yang dapat kami sampaikan, Mas. Iya, Pak Bergas tadi ada menyebut memang ada sedikit perbedaan begitu, yaitu cuaca ekstrim begitu ya. Lalu apakah Ya. nantinya akan seperti tadi yang menyebut sudah ada beberapa penanganan yang dilakukan? Apakah nantinya juga akan ada modifikasi cuaca begitu Pak Bergas? Ya, kalau koordinasi terkait dengan TMC, teknologi modifikasi cuaca, itu sudah dikoordinasikan dari pusat, dari BNPB, BMKG, BRIN, kemudian Kementerian Perhubungan, itu untuk melakukan
TMC, teknologi modifikasi cuaca, dan kami memang menyampaikan juga adalah menyiapkan berkaitan dengan kecukupan administrasi, kelengkapan administrasi agar teknologi modifikasi cuaca ini dapat dilaksanakan. Karena kan kalau kita bicara TMC ini tidak bicara satu kawasan Jawa Tengah saja, tidak, Iya, tapi adalah satu kawasan lintas batas tentunya, kan begitu. iya. Pak Bergas, tadi Anda sempat menyinggung sedikit mengenai penanganan warga begitu, termasuk proses Ya. evakuasi. Lalu sejauh ini Pak Bergas, apakah ada korban, baik korban luka ataupun korban jiwa, begitu Pak Bergas? Sementara ini laporan terkait dengan korban jiwa dalam artian meninggal dunia, kami belum mendapat laporan, semoga saja tidak ada. Pertama itu, yang kedua, yang berkaitan dengan adanya pengungsian, ada di beberapa titik juga sudah ada evakuasi, baik itu di musola atau di fasilitas umum tertutup lainnya, itu sudah dilakukan upaya evakuasi yang dilakukan oleh para personil relawan, TNI Polri, itu sudah dilakukan. Jadi tinggal nanti dorongan logistik permakanan yang cukup tentunya yang akan harus kita cek kembali kecukupannya atau kesiapannya, kesiagaannya. Dan itu hampir semua BPBD Kabupaten Kota melakukan itu, dan kami di provinsi akan mendorong dukungan logistik yang diperlukan bagi BPBD Kabupaten Kota. Baik, tadi Anda menyebut ada beberapa warga juga sudah dievakuasi dan tentu butuh kebutuhan logistik. Dari pantauan Anda di lapangan, Pak Bergas, ini apa saja yang menjadi kebutuhan mendesak bagi para warga dan juga membantu penanganan banjir kali ini, Pak Bergas? Ya, kalau yang berkaitan dengan upaya pengurangan resiko daripada banjirnya, yaitu aktifnya pompa. Ya, khusus Kota Semarang, tadi kami juga sudah berkeliling-keliling ngecek ke beberapa titik bersama Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Hampir semua pompa berjalan. Hampir semua pompa berjalan. Hanya beberapa, ada satu titik di mana dari sekian banyak pompa, ada 2 yang tidak aktif. Nah, itu karena kerusakan, tapi tadi sudah terkomunikasikan untuk dapat diaktifkan. Nah, kata kuncinya adalah untuk pengurangan resikonya adalah pompanisasinya ini harus aktif secara keseluruhan pada saat terjadinya genangan tinggi. Kemudian yang berkaitan dengan evakuasi pengungsi juga sudah dilakukan, dan kami juga meminta kepada BPBD kabupaten kota yang tidak terdampak, misalnya seperti Kota Solo Tigo, BPBD-nya beserta relawannya untuk merapat ke Kota Semarang ikut membantu. Jadi kita sifatnya gotong royong ya berkaitan dengan sumber daya manusia. Sebisa mungkin di satu titik bagaimana ada kabupaten kota yang bisa membantu, ayo kita ikut bantu. Itu yang kita sudah biasakan khususnya di Jawa Tengah ya. Itu kita lakukan. Itu Mas. Baik, jadi butuh saling tolong-menolong, gotong royong begitu ya, Pak Bergas. Pak Ya. Bergas, terakhir, Ya. ini kan nanti malam adalah malam pergantian tahun begitu ya. Apa ada imbauan bagi warga terkait dengan masih adanya hujan, masih ada cuacanya ekstrim di malam pergantian tahun ini? Ya, tentunya bagi warga masyarakat menjelang silakan merayakan tahun baru, hanya saja apabila ada kondisi yang tidak baik, khususnya kondisi cuaca, baiknya tetap tinggal di rumah saja, merayakan bersama keluarga di rumah dengan hiburan-hiburan di dalam rumah saja, tidak harus keluar rumah. Bisa jadi nanti kalau terjadi sesuatu atau terjadi cuaca ekstrim kembali, kita tidak terjebak dalam situasi yang tidak baik, gitu kan. Nah, itu harapan kami sih pada warga masyarakat untuk mengerti itu. Kemudian pada saat ada terjadi cuaca tidak baik atau cuaca ekstrim, segala aset yang diperlukan untuk dapat segera diamankan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi dampak kerugian yang lebih besar lagi, kan begitu. Saya kira itu, Mas. Baik, Pak Bergas, terima kasih sudah bersama dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini, dan tadi imbauannya adalah sebisa mungkin tidak berada di luar ruangan begitu ya, merayakan di dalam untuk mengurangi resiko dan juga mengamankan aset-aset yang dimiliki. Terima kasih Pak Bergas sudah bersama dengan kami sore ini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat sore.